Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai dapat kembali hadir. Kali ini bersama saya, Patricia Lawford. Dalam Jurnal Daai edisi kali ini, kami akan menyuguhkan liputan tentang Kartu Sehat untuk Jakarta dan kebaikan dalam 1000 tangan. Salah satu upaya menuju sistem jaminan sosial nasional tahun 2014 adalah dengan meningkatkan pelayanan kesehatan. Di daerah khusus Ibu Kota Jakarta, hal itu antara lain ditunjukkan pemerintah melalui pengadaan Kartu Jakarta Sehat. Pengadaan Kartu Jakarta Sehat sejak November tahun lalu membuka kesempatan kepada sekitar 4,7 juta penduduk ibu kota untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Mereka adalah 1,2 juta penduduk miskin dan 3,5 juta penduduk rentan. Sekitar 340 puskesmas dan 88 rumah sakit di Jakarta telah ditunjuk pemerintah untuk melayani para pengguna Kartu Jakarta Sehat. Mengimbangi kebijakan ini, pemerintah daerah perlu terus membenah meningkatkan fasilitas, tim medis, dan sistem pelaksanaan yang rapi dengan sasaran yang tepat guna. Jumlah penduduk miskin di Jakarta, menurut data Badan Pusat Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Maret 2012 adalah 3,69% dari jumlah penduduk. Itu berarti sekitar 363,20 ribu penduduk DKI Jakarta berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan bulan Maret tahun 2012 sebesar kira-kira Rp379.000. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pertama kali meluncurkan Kartu Jakarta Sehat (KJS) pada 10 November 2012. Pemberlakuan Kartu Jakarta Sehat adalah salah satu bagian program unggulan ke-7 dari 9 prioritas pemerintah DKI Jakarta selama pembangunan jangka menengah sampai 2017 nanti. Rencananya, pemerintah DKI Jakarta akan memberikan kepada total 4,7 juta warga ibu kota. 4,7 juta warga ini adalah mereka yang berada di bawah angka kehidupan layak. Jadi, tidak hanya mereka yang dianggap miskin dalam perhitungan Badan Pusat Statistik, tetapi setiap warga yang memang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan namun kurang mampu. Secara spesifik menurut Dinas Kesehatan, yang termasuk di antara mereka yaitu 1,2 juta penduduk miskin dan 3,5 juta penduduk rentan. Ya, KJS itu adalah Kartu Jakarta Sehat ya, sebuah kartu jaminan pemeliharaan bagi masyarakat DKI Jakarta yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan rentan. Kalau kita lihat angka yang ingin kita bidik adalah sekitar 4,7 juta jiwa. Itu yang akan kita lakukan untuk kalau dia sakit, itu yang akan kita protek di sana. Kartu Jakarta Sehat dibagikan secara bertahap. Tahap pertama, sebanyak 3.000 kartu, dilakukan pada November hingga Desember 2012. Wilayah yang menjadi sasaran tahap pertama antara lain yaitu Tanah Tinggi, Bukit Duri, Manggarai, Pademangan, Marunda, dan Tambora. Nah, sebetulnya nggak ada prioritas, nggak prioritas. Jadi selama masyarakat tadi masuk di dalam kategori miskin dan rentan, dia berhak mendapatkan kartu itu dan dia berhak mendapatkan pelayanan yang bagus. Kemudian kita lihat dari daerah-daerah tadi, mana daerah yang banyak masyarakat yang kurang mampu ya, masyarakat yang miskin. Kalau kita lihat dari kunjungan Kartu Jakarta Sehat itu yang terjadi kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan dengan kota madya yang lain adalah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Untuk memantau pelaksanaan penggunaan Kartu Jakarta Sehat ini, pihak Dinas Kesehatan melakukan berbagai upaya, antara lain seleksi dan verifikasi. Seleksi dan verifikasi mulai dari tingkat puskesmas penting untuk memastikan penggunaan Kartu Jakarta Sehat yang tepat sasaran. Yang paling
harus kerja keras adalah di puskesmas. Jadi seleksinya adalah di sana. Dia kan yang lebih tahu ini masyarakat mampu atau tidak. Kemudian yang kedua, penyaringan yang kedua adalah tidak serta-merta penyakit yang bisa dilayani di puskesmas dirujuk. Nah itu kita kendalikan betul, kita injak betul remnya adalah di sana. Sehingga nggak terjadi over capacity atau over penggunaan budget yang luar biasa. Anggaran untuk Kartu Jakarta Sehat ini berasal dari anggaran pemerintah daerah untuk pelayanan kesehatan. Alokasi dananya untuk tahun 2013 sekitar 1,2 triliun rupiah. Kartu Jakarta Sehat digunakan untuk berobat gratis ke puskesmas atau rawat inap di rumah sakit umum daerah kelas 3. Warga harus berobat ke puskesmas terlebih dulu untuk mendapat rujukan perawatan atau rawat inap ke rumah sakit. Sejauh ini ada 340 puskesmas yang dapat melayani warga dengan kartu sehat tersebut. Kartu sehat ini juga dapat digunakan di 88 rumah sakit rujukan yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Jakarta. Kami mengikuti perintah atau kebijakan Dinas Kesehatan tentang penerapan persyaratan administrasi untuk program Jakarta Sehat ini. Jadi bagi pasien yang mau berobat ke Rumah Sakit Tarakan Jakarta ini, dia wajib melengkapi satu, yaitu kartu Jakarta Sehat sendiri. Bagi yang belum menerima atau mempunyai kartu Jakarta Sehat, dia harus menunjukkan KTP DKI Jakarta. Di luar itu, yang bersangkutan kalau dia berobat ke Rumah Sakit Tarakan ini harus membawa surat rujukan dari puskesmas. Suami kan diponis dapat tumor, katanya harus segera dioperasi, sedangkan operasi biaya kan mahal. Terus saya minta rujuk aja dari puskesmas, katanya dapat gratis gitu. Yang penting ada KTP sama surat rujukan aja. Gitu. Ya alhamdulillah setelah dari tes darah, dari tes urin, semuanya ada obat juga udah dapat gratis. Sangat membantu sekali ya, gitu. Dari biaya gitu-gitu. Cuman asal kita mau sabar aja. Awalnya sih saya sebulan yang lalu itu sakit perut, cuman kan nggak tahu. Saya berobat ke puskesmas terdekat, ternyata tuh 1 minggu diobati di sana itu tidak sembuh-sembuh. Akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Tarakan. Tapi setelah sampai Rumah Sakit Tarakan, saya dirujuk ke kebidanan. Ternyata ada miom. Sama sekali tidak keluar sesen pun. Paling mungkin hanya yang di luar dari rumah sakit ya, seperti perdana pasca operasi itu kita boleh beli di luar, boleh beli di rumah sakit. Menurut data Dinas Kesehatan, sejak diberlakukan Kartu Jakarta Sehat, jumlah pasien mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2012, tercatat 3,3 juta kasus yang menggunakan Kartu Jamkesda dan Kartu Jakarta Sehat. Jumlah pasien pengguna bantuan layanan kesehatan sepanjang tahun sebelumnya, tahun 2011, sekitar 2,7 juta. Berarti terjadi kenaikan 600.000 kasus. Menurut Dinas Kesehatan, kenaikan ini cukup besar. Mengingat biasanya rata-rata kenaikan per tahun adalah 200.000 kasus. Dengan Kartu Jakarta Sehat, masyarakat semakin berani memeriksakan diri dan semakin banyak kaum marginal yang terlayani dalam bidang kesehatan. Jadi yang dirawat jalan sebelum program Jakarta Sehat diberlakukan, itu pasien kami itu sekitar 700 sampai 800 pasien per hari. Sekarang mendekati antara 1.000 sampai 1.200 pasien per hari untuk rawat jalan. Sedangkan untuk pasien yang dirawat inap, sebelum
program Jakarta Sehat ini pasien kami itu sehari antara 300 sampai 350. Sekarang rata-rata per hari antara 350 sampai 400 pasien per hari. Kartu Jakarta Sehat adalah salah satu strategi menuju Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tahun 2014. Tidak ada perbedaan dalam hal standar layanan kesehatan antara pengguna dan bukan pengguna Kartu Jakarta Sehat. Yang berbeda hanyalah jenis kamar dalam menginap atau fasilitas pendukung. Walau upaya pelayanan kesehatan ditingkatkan, namun yang tak kalah penting diingat untuk meningkatkan kesehatan nasional adalah melakukan upaya-upaya preventif, yaitu berperilaku hidup bersih dan sehat. Gerakan tarian 1000 tangan mengundang kekaguman banyak orang yang menyaksikannya. Di balik keindahannya, tarian ini mengandung makna filosofi tentang besarnya welas asih yang mendatangkan banyak kebajikan. Dalam acara Rahmat Tamat Tahun Baru di Aula Cingse, tarian 1000 tangan diperagakan oleh para siswi SMP Cinta Kasih Seci Cengkareng. Tarian ini mengingatkan kita semua untuk selalu bersyukur dan rela bersumbangsi demi menyebarkan cinta kasih pada semua makhluk. Tidak hanya mengingatkan orang-orang yang menikmati pertunjukan tarian, tarian ini secara tidak langsung juga membentuk dan melatih diri para penarinya. Mereka belajar menghayati filosofinya dalam hidup sehari-hari. Tarian 1000 tangan ini menggambarkan kekuatan kasih Dewi Welas Asih atau dikenal dengan Dewi Kwan Im. 1000 tangan diartikan sebagai cinta kasih sang Dewi yang melakukan banyak kebaikan pada orang yang dilanda kesusahan. Awalnya, tarian ini hanya dipertunjukkan pada acara kekaisaran. Setiap kali peringatan hari besar, terutama hari besar agama Buddha, tarian ini biasanya dipertunjukkan sebagai hiburan. Pesan kebajikan serta keindahan gerak jari jemari yang luas dan teratur membuat tarian ini diminati banyak orang. Tarian 1000 tangan juga telah dipertunjukkan oleh para siswi Sekolah Cinta Kasih Seci Cengkareng sejak tahun 2011 lalu. Sebanyak 20 siswi kelas 8 mengambil bagian untuk mementaskan tarian tersebut. Sejak 2 tahun lalu, secara berkala, tarian 1000 tangan diajarkan sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah Cinta Kasih. Lalu, jika menjelang sebuah pementasan, latihan dilakukan lebih sering. Biasanya, latihan dilakukan 3 kali dalam seminggu seusai kegiatan belajar mengajar. Iya, itu karena dari awal sebelum ada sering pentas itu memang ada latihan, hampir setiap hari latihan karena awal-awal mereka juga belum ada basic tari sehingga latihan itu sangat sering sekali dilakukan. Begitu. Jadi dari olah tubuh, pemanasan dulu, gerakan dasarnya sampai gerakan formasi dan pecah formasinya pun juga ada bagian yang di situ.
Ya, memang kesulitannya di situ, apalagi dengan berbagai formasi dan pembagian dari formasi 1 ke formasi yang 2 ini, memang konsentrasi anak harus lebih digali lagi, soalnya setiap detik itu pun gerakan berubah-berubah terus sesuai dengan irama dan ketukannya. Begitu. Para siswa penari ini berasal dari berbagai latar belakang, karakter, ras, budaya, dan agama yang berbeda. Namun, mereka ditempa untuk saling menghargai dan bersatu hati. Dibutuhkan kekompakan dan keteraturan untuk menciptakan sebuah keharmonisasian dalam gerakan 1000 tangan. Kesatuan hati para penari diperlukan untuk dapat menyelaraskan gerak maupun nada. Bahkan juga tidak hanya di antara para penari. Kesatuan hati dan keakraban yang tulus juga terjalin di antara guru yang melatih dan para murid. Bertanggung jawab dalam melakukan hal ini, terus juga disiplin. Kita harus datang tepat waktu, terus juga kita harus menjaga kekompakan. Jadi kita bisa lebih ngelatih kerjasama, kan ini tim ya kan, jadi bisa kerjasama antar teman, terus belajar biar nggak egois, belajar sabar juga kalau latihannya lama, sama belajar tanggung jawab. Nah, di sini saya merasa sedikit senang karena dari sebelumnya mungkin keakraban saya dengan murid pun juga terbatas di antara guru dan murid. Nah, di sini kita bisa saling sharing, bisa saling bertukar pikiran. Melakukan gerakan-gerakan tarian 1000 tangan membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Formasi dapat berubah setiap detiknya. Walau harus berlatih pada waktu pulang sekolah, para penari yang adalah siswa kelas 8 SMP Cinta Kasih Seci Cengkareng ini melakukannya dengan rela. Sikap berkonsentrasi juga mempengaruhi kebiasaan di kelas untuk berkonsentrasi pada setiap mata pelajaran. Begitupun sebaliknya, kebanyakan dari mereka adalah para siswa berprestasi di kelasnya. Berlatih tarian 1000 tangan secara teratur selama sekitar 2 tahun ini, tanpa terasa juga turut mempengaruhi perilaku para siswa. Filosofi yang mereka pelajari dalam tarian 1000 tangan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena filosofi di sini adalah menolong orang lain. Tidak perlu dilihat apakah orang itu kaya atau orang itu miskin atau orang itu teman dekat atau tidak teman dekat. Di situ saya lihat mereka bisa saling membantu. Di situ saya bisa melihatnya di situ. Jadi bisa diaplikasikan dalam bentuk praktek langsung dalam kehidupan sehari-hari pun juga mereka sudah bisa paham apa maksud dari tarian ini. Terus dari ini tuh selain cantik di luar, cantik di dalam juga. Kemudian diadainnya 1000 tangan. Dia punya 1000 tangan karena tangannya itu sering nolong orang. Terus darinya itu juga sering bantu orang kan, di mana-mana sering bantu. Kadang kalau saya suka berdana gitu kan biar dapat pahala gitu istilahnya. Soalnya apa ya, kan kalau berdana itu kan kita sering membagi barang-barang yang ada di kita gitu kan. Jadi kita harus melepaskan kemelekatan kita. Karena mungkin tariannya juga kan, yang tarian itu kan melambangkan apa sih, kayak kebaikan gitu, menolong kan. Ada kadang kalau misalnya itu kita bantu teman yang susah, terus kalau di rumah ya bantu mama gitu, terus juga kadang-kadang bantuin adik ngerjain PR gitu.
Lilaita Salsa Rizkia Fadila berumur 13 tahun. Selain berprestasi di kelas, Salsa juga berprestasi di bidang olahraga voli. Ia tinggal bersama ibu dan seorang adiknya di Dusun Cinta Kasih Seci Cengkareng sejak 9 tahun lalu. Sehari-hari, ibunya membuka warung kecil-kecilan di rumah mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Ya, Seribu Tangan itu kan diceritakannya kan oleh Dewi Kuan Im. Dewi Kuan Im itu kan dewi yang baik, yang suka menolong, terus cantik. Ya, jadi kita nari Seribu Tangan itu ya ingin ya membantu sesama lah gitu, yang memerlukan gitu. Dari ini sih kita belajar ya, dari bisa sering membantu orang yang memerlukan, terus juga melatih kesabaran kalau latihan lama kan, terus tanggung jawab juga kalau misalnya udah ditunggu-tunggu kan. Nilai keindahan dalam sebuah tarian Seribu Tangan mengisahkan keindahan dalam kehidupan, yaitu menjaga kesatuan gerak untuk menciptakan harmonisasi satu dengan yang lainnya. Bila setiap orang dapat menyelaraskan hati bersama-sama untuk melakukan kebaikan, kehidupan pun akan terlihat lebih indah. Orang yang paling menderita di dunia adalah orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri saja. Sebaliknya, dengan bersumbangsih akan timbul welas asih dalam diri. Melakukan kebajikan dapat dimulai dari lingkungan terkecil melalui cara-cara yang sederhana. Hati yang penuh dengan welas asih menginginkan kebahagiaan bagi semua makhluk. Hati yang penuh welas asih melahirkan tekad untuk menciptakan kehidupan yang lebih aman dan damai. Orang yang selalu bersumbangsi akan senantiasa diliputi sukacita. Orang yang selalu bersyukur akan senantiasa dilimpahi berkah. Jadikan hidup penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silahkan kirimkan email ke jurnaldai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI, spasi nama, saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya saya Patricia Lowford mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.